Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitria Anjani. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas dua poin, yaitu yang pertama gangguan bicara dan bahasa, serta yang kedua yaitu cerebral palsy. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi tadi yang saya sebutkan, saya akan membuka diskusi kita pada pagi hari menjelang siang ini dengan melantunkan sebuah sholawat. Untuk teman-teman yang tahu sholawat ini, mari kita bersolawat bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullahi wa salam ala man ukhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Oke, segitu saja. Lanjut, kita akan membahas materi pertama atau pembahasan pertama, yaitu gangguan bicara dan bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem simbol-simbol bahasa atau kata-kata yang diorganisasikan dan dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, kita hampir setiap hari berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kita, seperti saudara, teman, kerabat, dan masyarakat di sekitar kita itu dengan berbahasa. Bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Seseorang yang mengalami gangguan bahasa menunjukkan adanya gangguan dalam memahami serta menggunakan lambang-lambang simbol bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga menghambat kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Untuk orang yang memiliki gangguan dalam berbahasa, otomatis dia akan menghambat cara berkomunikasinya dengan seseorang, teman dekat, atau lingkungan sekitarnya. Terdapat perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata, atau maksudnya di sini yaitu kepandaian seseorang untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dari pikirannya sendiri. Sedangkan bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Gangguan perkembangan artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan satu huruf sampai beberapa huruf. Sering terjadi penghilangan atau penggantian bunyi huruf tersebut sehingga menimbulkan kesan cara bicaranya seperti anak kecil, tidak jelas begitu maksudnya. Selain itu juga dapat berupa gangguan dalam volume atau kualitas suara. Di sini gangguan dalam bicara dan berbahasa yaitu apasia, gagap, dan di sini gangguan bicara dan berbahasa yaitu ada apasia dan gagap. Dan untuk kita akan berlanjut kepada materi yang kedua atau poin yang kedua, yaitu cerebral palsy. Untuk cerebral palsy merupakan salah satu gangguan dalam tumbuh kembang. Penyakit ini lebih dikenal dengan istilah kelumpuhan otak besar.
karena cerebral palsy bisa mengganggu tumbuh kembang termasuk menyebabkan perkembangan abnormal pada otak. Cerebral palsy ini yaitu lumpuh otak. Orang yang memiliki kelumpuhan pada otaknya, itu yang dinamakan cerebral palsy. Penyakit ini berkaitan dengan terganggunya proses perkembangan otak yang bisa memicu terjadinya cacat intelektual, masalah penglihatan dan pendengaran hingga kejang. Gejala dari cerebral palsy bisa terjadi dalam kondisi ringan hingga berat dan biasanya tidak terlihat dengan jelas di awal yang pasti. Efek yang timbul dari penyakit ini biasanya bervariasi dan diperlukan pemeriksaan untuk menemukannya. Penyebab penyakit ini atau penyakit cerebral palsy ini hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab utama dari penyakit ini.